Di rakaat pertama tuh gue udah merasakan hal-hal yang aneh. Terganggunya karena satu, banyak suara-suara yang menurut gue gak masuk akal. Gue dari awal udah berusaha fokus ini fokus dan sampai akhirnya gue mau di rakaat terakhir dan surat terakhir. Di situ gue membaca Bismillah, Al-Fatihah. Di belakang gue ada yang bilang amin. Perasaan gue bilang gue sendiri loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bunga Kantil, masih bareng gua Puji. Kali ini kita ada di segmen Cemani, cerita misteri malam ini. Dan untuk di segmen Cemani kali ini akan ada seseorang yang akan menceritakan pengalamannya saat menjalankan sholat malam ketika bulan Ramadan. Penasaran dengan cerita dari narasumber kita? Jangan kemana-mana, karena Cemani, cerita misteri malam ini kita mulai. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channelnya Bunga Kantil. Di sini gua akan berbagi pengalaman gua yang pernah gua rasain. Kalian mungkin nggak percaya ya, sama kayak gua juga gini nih nggak percaya nih. Jadi di Ramadan itu tuh tahun kemarin gua mengalami hal-hal yang aneh. Gua pikir Ramadan tuh suci gitu. Lu tahu, gua dari awal menjalani Ramadan tuh kayak melakukan sholat tahajud di malam hari, di malam tuh gak pernah gua ngalamin rasanya kayak ada hal gitu yang membuat gua ngerasa aneh gitu sampai kepikiran. Nah, gua akan perjelasnya. Jadi begini, kalian tahulah yang namanya sholat di malam ganjil di bulan Ramadan tuh, maksudnya kayak sholat malam Lailatul Qadar begitu tuh. Nah, Lailatul Qadar tuh jatuh tanggal malam ke 21, 23, 25, 27 dan 29 terakhir tuh. Nah, jadi di tanggal 25 tuh gua menjalani sholat di sepertiga ganjil. Gua berangkat dari rumah, udah niat dari hati pengen melaksanakan ibadah yang lebih di bulan puasa, terutama tuh sholat di malam ganjil. Nah, gua sholat di malam ganjil 25 tuh di rumah karena waktu gua nggak keburu dengan pekerjaan gua. Tapi gua semaksimal mungkin gua melakukan yang namanya ibadah bisa mungkin gue akan lakukan walaupun gue masih ngerasa capek. Nah, di malam 25 tuh gue sholat alhamdulillah terjalani ibadah gue, dan gue pun beribadah di besok harinya berpuasa lagi. Nah, setelah di malam 25 gue melewati sholat malam ganjil, di situ nggak ada yang aneh. Di malam ke-27 gue ngelakuin ibadah lagi, sama sholat tahajud, sholat itikaf.
Nah, di sini ada kejanggalan dari gua. Mungkin gua nggak tahu lagi keadaan lelah atau apa pulang kerja. Yang bisa gua lakuin, gua pengen ibadah, pengen mencoba mensempurnakan ibadah puasa dengan menjalankan perintah-perintahnya. Nah, di malam 27 ini gua sholat pukul 2. Karena ya yang namanya sholat tahajud kan di malam hari. Nah, di situ gua ambil wudhu, gua baca Quran, melakukan sholat. Nah, sebelum gua melakukan sholat, gua tuh datang ke masjid itu sendiri, tanpa ada orang lain. Nah, masjid terbuka untuk siapa aja, umum yang mau beribadah. Nah, di malam 27 tuh gua sholat sendiri tanpa ada orang lain. Gua masuk, gua kunci pintu dan gua matiin lampu masjid, karena emang sholat tahajud tuh kita harus seperti kayak sunyi gitu, mati lampu biar ibadahnya tuh lebih tulus. Nah, di sini gua memulai sholat di rakaat yang pertama. Di rakaat pertama tuh gua udah merasakan hal-hal yang aneh. Anehnya kayak gimana? Yang gua rasain kayak banyak suara, sedangkan di situ gua sholat sendiri tanpa orang lain. Yang seperti tadi gua bilang, tuh gua masuk sendiri kan ke masjid, gak ada orang lain. Nah, gua terus menjalani sholat walaupun gua ngerasa kayak hal aneh ada, tapi gua hiraukan. Nah, lanjut tuh gua di rakaat yang kedua. Di rakaat kedua yang lu harus tahu tuh, nah gua di situ down, karena gua udah gak mikir yang aneh-aneh tuh. Di rakaat yang pertama gua udah hiraukan, gua tetap melanjutkan sholat tulus karena Allah. Gua mencoba lebih ke serius buat sholat. Nah, di rakaat kedua ini gua merasa terganggunya karena satu, banyak suara-suara yang menurut gua gak masuk akal. Ini menurut gua ya masuk akal, tapi gak tahu ya, yang namanya setiap orang kan punya hal-hal yang berbeda gitu yang pernah dirasain. Nah, yang lu harus tahu itu suara kayak orang yang ngikutin gerakan gua. Di belakang kayak ada ngikutin gua, dan plus suara-suara. Nah, gua di situ udah ngerasa kayak kok ada hal-hal yang aneh, sedangkan gue mikirnya ini masjid. Tapi gue berusaha tetap lanjutin sholat walaupun pikiran itu muncul di kepala gue, di pikiran gue tetap itu muncul karena gue gelisah, tapi tetap melaksanakan sholat. Gue di situ baca surat-surat panjang karena emang pada dasarnya tuh itikaf tuh ya dibolehkan baca surat panjang pendek, cuman gue lebih baiknya surat panjang dalam sholat. Gue ambil surat panjang. Di pertengahan surat tuh di belakang gua kayak ada
yang ngikutin bacaan gua. Nah, di situ gua terus lebih kepikiran yang tadinya dari gerakan suara biasa dan sampai ada yang ngikutin bacaan-bacaan yang gua baca dalam sholat, tapi gua tetap fokus walaupun gelisah. Nah, lanjut di surat yang kedua, yang lu harus tahu, gua lebih down di situ. Pas gua membaca surat Al-Fatihah, yang pada dasarnya kalau lu sholat di masjid, ada orang kalau lu jadi imam pasti makmum lu bilang amin. Nah, gua kan sholat sendiri tanpa ada orang lain. Gua dari awal udah berusaha fokus ini fokus dan sampai akhirnya gua mau di rakaat terakhir dan surat terakhir. Di situ gua membaca bismillah, Al-Fatihah, di belakang gua ada yang bilang amin. Perasaan gua bilang gua sendiri loh, tapi di belakang gua kok ada orang yang ngikutin gua dan bilang amin. Terkejut dong gua. Mungkin apa gua kayak berhalusinasi, atau mungkin kudu gua belum benar, belum bersih, masih ada kotoran kayak hadas-hadas kayak gitu, dan mungkin gua lebih ke lelah, capek. Jadi ini mah cerita pengalaman gua. Kalau gua percaya nggak percaya, awalnya gua nggak percaya. Yang namanya Ramadan tuh suci, dan seperti Ustadz bilang tidak ada setan, karena makhluk-makhluk yang kayak setan gitu tuh dibekukan oleh Allah di lantai. Nah, awal pemikiran gue tuh sambil dalam sholat tuh gue mikirnya gak mungkin ini bulan suci. Yang sudah dijelaskan Ustadz juga gak ada yang namanya setan. Cuman yang jadi pertanyaannya tuh, kalau bukan setan, sosok ini siapa yang mengikuti gerakan sholat, bacaan gua? Karena emang gua gak pernah dari dulu kayak mendapatkan hal-hal yang aneh kayak gini. Baru kali ini gua ngerasain, dan ini gua kayak merasa percaya yang namanya jin tuh ada, tapi bukan setan. Baru gua kepikiran, karena jin tuh bisa menyerupai apapun. Entah dia jadi manusia, entah dia menjadi sosok lembut. Karena tuh yang namanya jin tuh mengganggu. Dia lebih senang mengganggu orang, apalagi umat Islam. Tapi di situ gue cukup berdoa, karena gue lebih percaya pada Tuhan gue Allah. Walaupun gue merasa hal-hal yang aneh, gelisah, ini gue baru pertama kali ngerasain ini sampai mental gue down. Walaupun gue ngelanjutin sholat, tapi sholat gue risau ini. Cuman
yang bikin pertanyaannya tuh dalam hati gue, apakah sholat ini diterima oleh Allah? Karena dengan kerisauan gue yang terganggu oleh sosok yang menurut gue bisa dibilang jin, gak mungkin setan. Karena yang bisa menyerupai itu jin. Aneh gue juga sampai sekarang. Tapi lebih tepatnya mungkin itu gue kayak merasa capek, atau gue wudunya belum bersih, masih ada hadas-hadas kotor di badan gue yang mungkin jin lebih suka mengganggu gue untuk menggagalkan sholat gue. Tapi gue nggak, lebih ke sabar dan berdoa, dan gue bisa melanjutin sholat itu. Dan di 29 gue sholat lagi, itu nggak ada yang namanya kejadian hal yang aneh seperti di malam 27. Dari 21, 23 itu nggak ada sampai 27 dan 29. Yang gue rasain di malam 25, gue juga bingung. 21 gue di rumah sampai 25 itu sholat, gak pernah ada diganggu. Gue sholat khusyuk, baca doa khusyuk, dan sampai akhirnya gue menjalankan ibadah dengan baik. Di bulan Ramadan gue berpuasa sampai akhirnya, sampai berbuka gue lanjut lagi, alhamdulillah. Nah, ini yang jadi pertanyaannya di tanggal 25. Mungkin menurut kalian percaya nggak percaya, kalau gue sempat percaya, tapi gue pikir lagi, karena pada dasarnya gak mungkin yang namanya setan itu ada, kecuali jin. Gue yakin itu, karena emang udah dari dulu yang ada itu jin, bukan setan. Jadi ya menurut gue oke-oke aja, karena emang udah Allah takdirkan. Jadi gue lebih percaya ke Allah, emang udah dinyatakan ada yang namanya jin, bukan setan. Nah, gue mencoba sholat lagi di malam terakhir 29 itu. Gue masuk, gue benar-benar dari rumah niat tulus, dan gue benar-benar menjalankan mandi dengan bersih, wudu dengan bersih, niat masuk ke masjid, baca doa, dan meminta ke Allah supaya gue sholat khusyuk tanpa ada gangguan lagi. Karena gue yakin yang kemarin itu sholat di tanggal 25 tuh, gue kayak ada ngerasa bahwa ini sholat gue batal, karena gue banyak pikiran itu ini, sampai kayak banyak gerakan-gerakan, karena emang tidak diperbolehkan sholat tuh khusyuk, gak ada gangguan-gangguan kayak badan bergerak, pikiran kesana kesini, harus khusyuk. Nah, berarti gue mikir ibadah di tanggal itu gue gagal. Gue coba lagi di tanggal 29, dan alhamdulillahnya dipermudah, gak ada kejadian hal yang aneh lagi. Dan gue juga sampai saat ini masih memikirkan kejadian itu di tanggal 25, karena gue dari dulu sampai sekarang belum pernah mendapatkan hal-hal yang aneh. Cuman di bulan Ramadan kemarin, tepatnya di malam 25, malam Lailatul Qadar. Itu aja yang gue bisa sampaikan ke sobat-sobat Bunga Kantil tentang pengalaman gue yang gue rasain. Mungkin
sobat-sobat Bunga Kantil bisa berpikirlah kalau jin itu ada, tapi bukan setan. Jadi gue cuma bisa mengingatkan, kalau lu mau ngejalanin sholat atau ngejalanin ibadah apapun, satu, dengan tulus karena Allah, dan dua, jaga kudu lu, jaga kebersihan lu, dan jaga pikiran lu, karena mungkin aja yang namanya jin bisa ganggu lu seperti gua diganggu jin. Itu aja yang bisa gua bagikan cerita gua kepada teman-teman Bunga Kantil. Jadi cukup sekian, mohon maaf kalau misalkan cerita gua kayak agak aneh, karena yang gua rasain emang kayak begini, aneh dalam hidup gua. Jadi mungkin itu aja buat kalian. Percaya gak percaya itu hak kalian, gua juga gak percaya, tapi itu gua anggap halusinasi. Ini aja yang gue bisa sampaikan dan gue bagikan. Sekian, terima kasih. Maaf kalau gua banyak salahnya dalam bercerita, banyak kekurangannya dalam kata-kata, gua minta maaf. Gua Andika izin pamit. Terima kasih Bunga Kantil udah bisa bawa gua untuk berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah cerita pengalaman dari narasumber kita ketika beliau menjalankan sholat malam di bulan Ramadan ya. Mungkin kita bisa ambil hikmahnya dari cerita narasumber kita. Oke, buat teman-teman, gua ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel Bunga Kantil, jangan lupa support channel Bunga Kantil dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar channel Bunga Kantil terus berkembang dan selalu memberikan video-video yang menarik dan menghibur tentunya. Oke, akhir kata, gua Puji izin pamit. Bye.